Oke, sobat maling cuan, balik lagi bersama gua di channel ini. Di sini Bitcoin mengalami goyang harga ya di hari ini. Pasar kripto lagi dibanjiri banyak banget berita negatif yang bikin investor sepertinya pada panik ya. Bahkan 800 juta dolar itu dilikuidasi dalam waktu yang cukup singkat. Nah, makanya kita di sini bakal bahas secara teknikal dan juga fundamental dari Bitcoin ini seperti apa di nextnya ya. Nah, berita fundamental hari ini pada Bitcoin, kita bisa lihat di mana ETF Franklin New Outlaw 6,6 juta dolar. Franklin Bitcoin ETF melaporkan outlaw investasi sebesar US dollar 6,6 juta hari ini. Nah, ini menunjukkan sentimen institusional yang lebih hati-hati dan dapat menambah tekanan jual jangka pendek pada harga Bitcoin ya. Kalian bisa cek di sini beritanya. News selanjutnya atau berikutnya yaitu Bitcoin XRP either drop why Trump tariffs are hitting cryptos ya. Jadi tekanan kebijakan tarif Amerika Serikat, sentimen risk off, di mana pengumuman tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat memicu kekhawatiran global dan menyebabkan penurunan harga Bitcoin lebih dari 3% dengan likuidasi besar-besaran sampai US dollar 800 juta di pasar aset kripto. Ini luar biasa gede banget ya. Di news selanjutnya ada Bitcoin price drop near 112.000 US dollar, highlight market volatility and potential investor strategies. Ya, di mana reaksi pasar harga Bitcoin mengalami konsolidasi dan potensi breakdown dari support kritikal di US 113. Yang gue cek kemarin bakal gue predik menyentuh trendline garis bawah sini. Data ini hampir aja ya, hampir gue bener-bener predik dan gue expect bakal menyentuh garis trendline yang ada di sini. Ternyata ini hampir sedikit lagi menyentuh dan kemarin atau low-nya ini bahkan sampai 111.000 kalian bisa lihat di sini ya. Setelah gue prediksi kemarin, gue bakal tampilin di layar dimana ada terjadi penurunan ya di daerah sini. Ternyata benar, dia bakal drop, ngebounce sampai garis trendline bawah, terjadilah penurunan yang cukup luar biasa, drastis di situ. Oke, kita next ke news selanjutnya, di mana Ethereum news today, institutional demand drives Ethereum and Bitcoin amid crypto adoption surge. Momentum institusional akumulasi dan adanya keyakinan jangka panjang. Bitcoin diyakinkan memang selalu di jangka panjang bakal tetap akan naik ya. Tapi aset kripto masih menarik di institusi besar. Misalnya Bitmain berencana membeli 5% dari total pasokan Ethereum, mencerminkan tren adopsi institusional yang juga relevan untuk Bitcoin. Ya, strategi ini seperti MicroStrategy mencetak laba besar berkat kenaikan nilai Bitcoin, menunjukkan adanya kepercayaan institusional terhadap aset kripto. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin hari ini menghadapi tekanan atau menghadapi berita negatif atau news yang negatif terhadap outflow ETF. Yang kedua ada kekhawatiran global soal tarif investor risk off. Yang ketiga testing support teknikal di US dollar 113.000 bahkan berhasil di break sampai harga di low 111.000 ya. Tapi sisi positifnya gua rasa tetap hadir karena institusi besar masih mengakumulasi dan sentimen jangka panjang juga masih mendukung pada Bitcoin ini. Jadi strategi trading jangka pendek harus realistis dengan memperhatikan level teknikal selama volatilitas terjadi ya. Intinya kesimpulannya adalah fundamental hari ini menunjukkan tekanan negatif atau news negatif pada Bitcoin dari outflow ETF tadi, kekhawatiran tarif as, sampai penembusan support teknikal, semuanya mengisarkan sentimen negatif. Tapi investor besar belum mundur sepenuhnya, yang bisa jadi harapan untuk jangka panjang seperti biasanya ya. Kalau kita cek secara teknikal di sini, kalau di daily ya, analisa gua di daily selalu dia bakal bounce di area garis trendline bawah. Ini hampir tersentuh ya. Cuma kemarin gue prediknya
bisa sampai 110 ya. Cuma ternyata low cuma ada di 111.900. Nah, ini hampir tersentuh dan gua rasa pemantulan kembali ke ada area atas garis trendline. Masih ada jangka atau potensi Bitcoin bakal naik lebih tinggi lagi ya di sini, di area sini. Gua bakal bisa expect mantul ke area sini untuk Bitcoin di daily ya. Misalkan kalau ke break ya kita pasang SL aja di daerah sini. Kalau sampai ada 2 sampai 3 candle bearish yang membreak candle, kalau ada 2 sampai 3 candle bearish yang membreak garis trendline bawah, itu merupakan suatu perubahan pada trend ya. Dan kita lihat apakah terjadi retest pada garis trendline apakah enggak. Kita bisa tunggu aja nanti ya seperti apa untuk pergerakan dari Bitcoin ini. Nah, di time frame 15 menit gue juga udah sedikit melakukan analisa yang dimana prediksi kemarin yang gue bilang bahwa bakal tembus di daerah 113 bahkan tembus ke bawah, karena di sini gue melihat adanya garis trendline yang kalian tahu selalu terjadi bounce antara atas atau bawah garis trendline ya. Ternyata benar, walaupun hampir menyentuh garis trendline sini. Ini area buy gua kemarin, daerah sini area buy gua. Atau memang nggak tersentuh. Jadi ya udah kita skip aja. Mungkin saat retest nanti kita bakal buy posisi kembali atau bakal entry kembali. Nah, kemarin udah prediksi benar di daerah sini ya, terjadi penurunan, terjadi bounce kembali. Nah, kalau kita lihat di sini adanya perubahan pada trendline. Kalian bisa cek di sini. Di sini ada perubahan pada trendline atau setelah terjadi break pada garis trendline, ada perubahan pada trendline, mungkin nextnya bakal bullish ya, karena kalau kita lihat di time frame daily, kita lihat di trendline ini ya terjadi pantulan di sini. Dan kita bakal expect tadi yang gue bilang bakal mantul lagi di trendline atas. Nah, kalau di time frame 15 menit kita cek di sini. Setelah terjadi break dan adanya quotes di sini, change of character ya. Kita bisa taruh di sini, change of character. Ya. Gue expect bakal nyentuh retest setelah break, bakal retest ke area coach ini. Tapi ternyata gue nggak sadar kalau di sini ada boss ya. Di sini ada boss. Dia membentuk double bottom di situ. Jadi merupakan resisten yang cukup kuat. Dan juga ada garis trendline yang kena bounce juga. Kita bisa tulis di sini boss. Jadi dia mantul di area boss di sini. Ya, area sini ya. Boss di area sini. Setelah gue prediksi expect bakal turun ke sini ya, gue bakal entry di daerah sini. Ternyata dia cuma ngebounce di area boss di sini. Jadilah pemantulan kembali dan kita bisa membuat garis trendline baru di atas sini bahwa trend Bitcoin pada time frame 15 menit untuk saat ini terjadi bullish ya. Mungkin kita bisa entry setelah ada retest di area atau jarak antara dua garis trendline, atau mungkin jika terjadi break kita bakal entry kembali. Contohnya misalkan di sini terjadi break ya. Terjadi break, tunggu dia retest sampai daerah sini ya. Kita buat kembali, ini ada resisten kuat ya. SNR. Tunggu dia retest sampai daerah sini. Mantul, alhasil dia bakal berubah trennya menjadi bearish ya. Kalau terjadi break ya, kita lihat aja untuk nextnya. Prediksi juga itu bakal naik sih, bakal tetap naik. Jadi gua bakal buy di area sini untuk sementara ini. Bakal buy di area
garis trendline ini. Ini merupakan suatu buy zone gua. Jadi gua scalping ya. Bener-bener jangan terlalu harapin profit yang cukup besar lah. Jika udah nyentuh garis trendline, ini merupakan area buy yang bakal gua entry nanti ya gitu. Mungkin cukup sekian dulu dari episode video kali ini, dimana prediksi gua sebenarnya Bitcoin bakal tetap terus bullish karena secara kita lihat di time frame daily dia ada terjadi pemantulan di trendline bawah ya. Kita expect bakal sampai atas ini sekitar harga sampai 125 lah. Kita bisa expect di harga segini ya. Jadi sini kita take profit dan mungkin itu aja technical analis dan fundamental dari Bitcoin. Secara fundamental memang Bitcoin terus dihantam news yang buruk atau negatif ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ini masih mendukung untuk melakukan trading ya. Jadi kita tinggal pintar-pintar kita aja mencari posisi entry dan pasang stop loss supaya meminimalisir terjadinya resiko MC atau margin call ya. Mungkin cukup sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau belajar trading secara gratis, kalian bisa daftar di link deskripsi video gua maupun di pin komentar. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian bisa tanya gua dan gua bakal pandu secara gratis sampai kalian bisa ya.